Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok Ta'kiduz Zammi bima yusbihul madha. Kami akan mempresentasikan materi kami. Dimohonkan kepada semua teman-teman untuk memperhatikan penjelasan dari kami. Amsilah. Yang pertama, la hasuna fil manzili illa annahu muslimun daigu al-hujarat. Yang kedua, huwa bazi'ul lisani ghaira anna sadrahu mazma'ul atghan. Yang ketiga, la ijjata lahum bainal asyairi ghaira anna jarahum zalilun. Yang keempat, al-kalamu kasirut ta'kidi siwa annahu mubtazalul ma'ani. Yang kelima, la fatla lil qaumi illa annahum la ya'rifuna lil jari haqqa. Ta'kiduz zammi bima yusbihul madha ialah menegaskan celaan dengan ungkapan yang mengesankan adanya pujian. Ta'kiduz zammi bima yusbihul madha terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, an yustasna min sifati madhi manfiyatin sifatu zammi, yaitu sifat pujian yang manfi yang didahului dengan huruf nafi dikecualikan dengan sifat celaan. Dan yang kedua, ayyus basar li say'in sifatu zammi wa yu'ta ba'daha bi adatis tisna'in taliha sifatu zammin ukhra, yaitu ditetapkan sifat celaan kemudian didatangkan adat istisna atau pengecualian lalu dilanjutkan dengan sifat celaan yang lain. An yustasna min sifati madain manfiyatin sifatu jami. Contoh pertama, la izzata lahum baina asyairi ghaira anna jarohum zalilun, yang artinya tidak ada kemuliaan bagi mereka dalam pergaulan, hanya saja tetangga mereka orang-orang hina. Pada contoh pertama, al-mutakalim atau disebut juga pembicara memberi sifat celah kepada suatu kaum dengan cara meniadakan sifat-sifat mulia bagi mereka. Ungkapan yang digunakan adalah la izzata lahum, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Setelah digunakan huruf istisna berupa ghairah yang mengisyaratkan akan datang pujian bagi mereka. Namun yang terjadi sebaliknya, pembicara mendatangkan celaan yang lain dengan yang meniadakan sifat baik bagi tetangganya. Ungkapan yang digunakan adalah an-najaruhum zalilun, tetangga mereka orang-orang yang hina. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa peniadaan sifat baik pada kalimat kedua memperkuat meniadaan sifat baik pada kalimat pertama. La hasuna fil manzili illa annahu muslimun dayqul hujurati. Tiada keindahan di rumahnya, hanya saja gelap dan sempit kamarnya. Pada contoh kedua, kita menemukan al-mutakallim atau pembicara mencela sebuah rumah dengan ungkapannya la hasuna fil manzili. Tiada keindahan di rumah itu. Setelah itu digunakan huruf istisna berupa illa yang mengisyaratkan akan datang pujian setelah istisna. Namun yang terjadi sebaliknya, pembicara justru memberikan sifat celaan untuk yang kedua kalinya, yaitu dengan ungkapan mudlimum dayqul hujurati, gelap dan kamarnya sempit. Pemberian celaan yang kedua itu sebenarnya dimaksudkan sebagai penguat terhadap celaan yang pertama. An yusbata li syai'in sifatu zammin wa yu'ta ba'daha bi adatis tisna'in taliha sifatu zammin ukhra. Huwa bazi'ul lisani ghaira anna sadrahu majma'ul adghan. Yang artinya, ia adalah orang yang kotor lidahnya, hanya saja
dadanya merupakan tempat berkumpulnya kedengkian. Pada contoh pertama, al-mutakallim atau pembicara memberi sifat yang jelek kepada seseorang. Ungkapan yang digunakan adalah bazi'ul lisani, yang artinya ia adalah orang yang kotor ungkapannya. Setelah itu, didatangkan huruf istisna berupa ghairah yang memberi kesan akan datang sifat yang terpuji setelahnya. Namun kenyataannya lain. Pembicara mendatangkan sifat yang jelek lagi kepada orang itu. Ungkapan yang digunakan adalah sadrahu majma'ul adghan, yang artinya dadanya penuh dengan kedengkian. Sifat jelek yang kedua ini tentu akan memperkuat sifat jelek yang pertama. Contoh yang kedua, al-kalamu kasirut ta'khiri siwannahu mubtazalil ma'ani. Pembicaraan itu berbelit-belit, hanya saja maknanya itu hambar. Pada contoh kedua ini, kita menemukan al-mutakallim atau pembicara mencela sebuah pembicaraan dengan ungkapannya al-kalamu kasirut ta'khiri. Pembicaraan itu berbelit-belit. Setelah itu digunakan huruf istisna berupa yang mensyaratkan akan datang pujian setelah istisna berupa siwa. Namun yang terjadi sebaliknya, pembicara justru memberikan sifat celaan untuk yang kedua kalinya, yaitu dengan ungkapan annahu mubtazalil ma'ani. Maknanya itu hambar. Pemberian celaan yang kedua itu sebenarnya dimaksudkan sebagai penguat terhadap celaan yang pertama. Syukron jazilan kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan dan menyimak materi kami. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan keberkahan dari materi yang telah disampaikan. Kami akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.